Assalamualaikum Bu Ferli. Waalaikumsalam Bu Dewi. Kayaknya ceria ya hari ini. Alhamdulillah kalau hari ini cuacanya ceria. Alhamdulillah, apalagi habis ngajar kemarin itu ya. Baik, kita sekarang ketemu lagi Bu Ferli untuk menindaklanjuti apa yang sudah kita lakukan kemarin-kemarin. Dari awal kita sudah melakukan pembimbingan, membuat FPP bersama Bu Ferli. Tapi bukan berarti saya mengajari Bu Ferli ya. Oh tidak, kita sharing bagaimana membuat FPP yang baik. Iya, betul. Kemudian bagaimana kita menjadi guru yang baik. Benar. Sampai akhirnya saya ditugaskan untuk melakukan observasi pada saat Bu Ferli mengajar. Benar itu Ibu, karena memang sebagai guru itu kita perlu untuk diskusi dengan teman sejawat. Jadi perbincangan kita kemarin sebelum mengajar itu saya luar biasa sekali. Artinya ada kalanya ide-ide baru itu muncul setelah saya ngobrol sama Bu Dewi. Betul. Jadi apa yang sebelumnya itu saya lupa kayaknya apa, tiba-tiba muncul ide, oh ternyata memang kita enaknya begini, begitu, seperti itu. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat Bu Ferli sudah Sama-sama. bersedia menyempatkan waktunya dari awal kita belajar membuat FPP, kemudian ada pra-observasi. Betul. Sampai hari ini kita mengadakan pasca observasi. Tentunya ini banyak menyita waktu dari Bu Ferli. Saya sampaikan banyak terima kasih di sini. Sama-sama. Hari ini kita akan melanjutkan kegiatan kita yang kemarin, yaitu kegiatan pasca observasi. Betul. Tujuan kita kali ini yaitu mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan. Benar. Kemudian apa yang sudah Bu Ferli lakukan di kelas, mengajar, saya melakukan refleksi, kita mengevaluasi bersama kira-kira apa yang sudah baik dan apa yang masih perlu diperbaiki pada kegiatan kita kemarin. Sebelumnya saya ingin menanyakan dulu nih. Monggo, silakan. Gimana perasaannya kemarin setelah kita melakukan observasi? Apa Ibu merasa terganggu dengan kehadiran saya atau bagaimana? Tidak, alhamdulillah justru dengan adanya Bu Dewi pada saat observasi, anak-anak itu juga tingkat fokusnya bertambah, begitu. Juga mungkin karena ada 2 guru di dalam, itu juga mempengaruhi psikis mereka. Jadi mereka lebih intens, lebih fokus juga. Kemudian kalau untuk kegiatan saya kemarin itu, saya sudah mencoba untuk sebelum masuk ke kelas, saya sudah mencoba merancang rencana pembelajaran yang saya harapkan dapat maksimal pada saat kita melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas, seperti menyiapkan RPP, juga dengan menggunakan metode pembelajaran yang berdiferensiasi, karena kita tahu Bu Dewi, anak-anak kita memang luar biasa bervariasi. Iya, betul. Jadi memang ada anak, terutama dalam bahasa Inggris, di mata pelajaran saya, itu kadang-kala ada anak yang kalau kita memberikan, oh ini misalkan elephant itu kadang-kadang mereka dengarnya 11 jadi 11. Jadi kadang-kadang saya maunya mereka menyebutkan gajah, justru yang terdengar itu angka 11. Jadi kalau dalam bahasa Inggris ada anak memang yang audionya sangat kurang, jadi harus menggunakan visual. Jadi pada saat saya memberikan pembelajaran di kelas, itu harus ada gambar real yang menunjukkan, oh ini kata ini itu ini maksudnya, seperti itu. Dan itu sudah saya upayakan di dalam RPP saya, dan saya juga sudah membuat media pembelajaran, alat bantunya, yakni berupa gambar-gambar benda-benda yang sesuai dengan materi pembelajarannya untuk disebutkan, yang saya buat agak besar supaya mereka bisa melihatnya dengan jelas. Sekalipun media yang
saya gunakan kemarin itu agak minimalis begitu. Jadi memang yang penting memang media itu harus ada begitu Bu Dewi. Ya, baik Bu Ferly. Menarik sekali tadi yang diungkapkan Bu Ferly ya. Banyak usaha-usaha Bu Ferly dalam upaya pembelajaran itu menjadi bermakna dan bisa tersampaikan dengan baik. Benar sekali. Kemudian kalau saya dengar tadi bahwa kehadiran saya kemarin pada saat observasi memberikan dampak positif ya Bu Ferly ya. Tidak mengganggu lah. Alhamdulillah tidak. Justru juga ada peningkatan. Iya, justru membantu mereka untuk lebih aware lah ya, lebih mindfulness untuk hadirnya begitu. Alhamdulillah ya Bu Ferly ya. Kita akan sedikit merefleksi kegiatan pada saat Bu Ferly ngajar kemarin, tapi bukan untuk menggurui di sini. Betul, ya. Kita sama-sama mencari apa yang baik dan mungkin ada hal yang perlu dikembangkan di sana. Iya, ada. Kalau menurut hasil pengamatan saya kemarin, nanti bisa dikoreksi kalau saya salah. Yang Bu Ferly lakukan, pembelajaran Bu Ferly kemarin sudah cukup menarik. Saya rasa sudah mencakup unsur-unsur yang harus ada dalam sebuah proses pembelajaran. Buktinya dari awal Bu Ferly membuka kegiatan dengan bersemangat, itu otomatis kan memancing insya Allah semangat siswa juga. Tidak lupa juga ada ice breaking. Iya. Ice breaking itu sebenarnya ditunggu-tunggu siswa juga ya, agar mereka ada greget untuk belajar. Terutama untuk mapel saya, biasanya mereka agak takut kalau bahasa Inggris. Jadi memang sebenarnya sama saja Bu. Oh gitu ya. Saya apalagi bahasa Indonesia kan kadang mereka jenuh ya. Betul. Butuh sesuatu yang baru dengan ice breaking itu. Betul. Dan itu sudah dilakukan oleh Bu Ferly. Bagus. Sudah sesuatu yang perlu ditingkatkan lagi. Iya. Mungkin juga bisa dicoba dengan konsep mindfulness Bu Ferly. Iya. Nanti bisa istilahnya bahasa kerennya meditasi. Benar. Untuk untuk jadi fokus konsentrasi. Iya betul. Tapi dengan ice breaking sebenarnya sudah cukup. Iya. Karena fokus siswa itu kembali ke sana lagi. Kemudian setelah tadi ice breaking, Bu Ferly tidak lupa juga menyampaikan tujuan pembelajaran hari itu. Dan itu wajib sebenarnya ya ketika kita akan mengajar. Mungkin dulu saya juga pernah ya Bu Ferly ya, dulu suka lupa untuk menyampaikan apa tujuan pembelajaran ini. Tapi Bu Ferly sudah keren. Terima kasih banyak. Kemudian tadi seperti yang diungkapkan Bu Ferly, media pembelajarannya itu memang sangat dibutuhkan, apalagi bahasa Inggris. Iya, benar. Antara pengucapan dengan penulisan itu berbeda. Betul sekali. Istilahnya seperti cat apa kemarin ya? Iya, benar. Iya. Pengucapannya ada C padahal cat. Iya, betul. Tidak sesuai tulisan. Iya. Dengan pengucapan. Tapi kalau saya tangkap kemarin Bu Ferly sudah telaten memberikan bagaimana pemahaman mereka dalam bahasa Inggris, melafalkan kata-kata itu sudah saya tangkap kemarin. Kemudian kreativitasnya juga sudah mulai ada anak-anak untuk mau berdiskusi, bertanya, kemudian tampil di depan. Kemudian aspek diferensiasi rasa sudah ada pada proses. Kemudian sebenarnya pada konten kemarin sudah mulai muncul gambar. Mungkin bisa ditambah lagi teks-teks yang mendukung betul ya. Atau mungkin pada saat diskusi mereka diberikan gambar-gambar langsung di mejanya ya benar. Tapi sudah bagus kok itu yang dilakukan Bu Ferly sudah sangat bagus, sehingga anak-anak tahu yang dimaksud ini loh kata. Beda dengan bahasa Indonesia ya. Cuman memang levelnya kalau bahasa Indonesia dengan yang sama itu lebih tinggi. Kemudian pada diferensiasi proses, Bu Ferly sudah banyak menuntun anak-anak tiap kelompok. Bu Ferly bimbing dengan telaten satu persatu apa yang kesulitan mereka, sudah di sana sudah nampak diferensiasi prosesnya. Hanya mungkin itu Bu Ferly. Pada saat anak membacakan hasil diskusinya atau mempresentasikannya kemarin masih satu ya yang tampil ya. Masih satu. Mungkin
Karena ada beberapa kelompok kemarin yang empat Ada apa 4. 5 ya? 5 iya. Lima Ada kelompok 5 yang kelompok. dari- Ya. Mungkin Mungkin bisa manajemen waktunya juga mungkin bisa. itu kalau dari hasil refleksi saya kemarin pada saat Feli mengajar. Iya. Sebenarnya untuk refleksi saya juga, saya kemarin merasa bahwa kegiatan belajar mengajar yang saya lakukan itu juga kurang maksimal. Jadi untuk media pembelajarannya itu juga cukup menyita waktu karena berupa gambar harus ditempel buka begitu. Jadi misalkan ada alat seperti infocus atau apa gitu mungkin lebih fokus ya. Ya, jadi anak-anak lebih tertarik lah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena ada variabel yang kita tidak duga kan kemarin Bu. Iya, Hujan, betul. Dengan hujan yang begitu derasnya dan ada petirnya juga kemarin, akhirnya suara saya kurang maksimal pada mereka gitu. Jadi Tapi memang lantangan kemarin itu ya, alhamdulillah. Semangat sekali. Cuman mungkin ada beberapa anak yang akhirnya menjadi sedikit kurang fokus ya. Dingin Benar itu dingin sekali. Jadi seperti itu. Jadi mungkin seandainya kita persiapan juga mungkin ada sound ya, ada sound dan juga itu mungkin hasilnya akan lebih maksimal dan bisa memaksimalkan waktu pembelajaran yang ada. Tapi alhamdulillah kemarin itu mereka yang pasti sesuai dengan tujuan pembelajarannya sudah bisa menyebutkan dalam bahasa Inggris nama-nama bendanya, kemudian mendeskripsikan walaupun secara sederhana dalam bahasa Inggris. Ya, mungkin kalau dalam bahasa Indonesia mendescribe sesuatu itu sudah sampai kita mendeskripsikan begini. Tapi kalau dalam bahasa Inggris terutama kelas 7 ya. Kelas 7 yang baru. Betul sekali. Jadi mereka masih, terutama anak kita mungkin Bu Dewi ya. Karena basic dari murid-murid kita ya, kita tidak bisa menyamakan anak-anak kita dengan anak kota yang mereka sangat gampang media pembelajaran, bahkan HP pun anak kita kan sangat minim. Jadi untuk tambahan bagaimana mereka mencari pembelajaran itu memang sangat butuh dari kitanya ya. Apa yang diungkapkan Bu Perli itu berarti itu mencakup kehambatan atau kesulitan yang Bu Perli alami selama pembelajaran kemarin ya. Terlepas dari itu, apa yang sudah baik yang sudah Bu Perli lakukan? Kira-kira dari pembelajaran yang Bu Perli lakukan kemarin, apa sih positifnya, apa sih plusnya dari positifnya kemarin pembelajaran kemarin? Kita kan membagi kelompoknya, saya tidak menunjuk. Jadi mereka memilih kelompok itu berdasarkan colornya, warnanya. Akhirnya pada saat pembagian kelompok pun anak-anak diminta untuk berkelompok dengan siapa saja. Jadi kita juga mengajarkan mereka untuk beradaptasi dengan siapapun. Jadi sosialnya nampak ya. Sosialnya alhamdulillah nampak. Kemudian dengan berkelompok dan berdiskusi juga, akhirnya mereka lebih berani untuk mengungkapkan dan melakukan pengucapannya sehingga pembelajaran yang dilakukan itu lebih merata begitu. Dan juga dengan bantuan gambar, anak yang audionya ini kurang terbantu dengan visualnya begitu. Alhamdulillahnya itulah istilahnya. Jadi itu berkaitan dengan pengembangan yang hendak Ibu capai ya. Betul. Kemarin kita sudah bahas bahwa area pengembangan yang akan juga dilakukan itu adalah kemampuan siswa menyebut nama-nama benda dengan pelafalan yang benar. Kemudian yang kedua, pengembangannya itu berfokus pada kemampuan speaking siswa. Betul, dengan mendeskripsikan benda tersebut walaupun secara sederhana. Nah, berkaitan dengan area pengembangan tadi, apa yang akan Bu Perli lakukan lagi dari hasil kita kemarin proses pembelajaran, dari temuan-temuan yang Ibu sudah rasakan atau Ibu alami? Mungkin ada rencana-rencana dari Bu Perli sih ya.
Karena kemarin itu masih pembelajaran awal tentang pendeskripsian benda, jadi karena mereka sudah bisa melafalkan benda-bendanya, mendeskripsikan secara sederhana, mungkin itu akan kita lebih perluas lagi. Jadi deskripsinya bisa kita wujudkan dalam sebuah teks. Nanti akan mengarah kepada kompetensi menulisnya, gitu. Biasanya seperti itu. Jadi setelah kita ke speaking, ke reading dulu, mohon maaf. Jadi kita nanti akan memberikan teks, jadi mereka bisa ke kompetensi readingnya. Karena kosakatanya sudah mulai banyak, nanti setelah mereka paham reading comprehensionnya, pada akhirnya mereka harus membuat sebuah teks deskripsi sederhana seperti itu. Untuk mencapai itu kira-kira apa yang akan Bu Ferdi lakukan? Untuk mencapai itu penguatan pada kosakatanya kalau untuk bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Inggris memang yang pertama adalah kosakata. Jadi kekurangan vocabulary atau kosakata itu harus kita penuhi terlebih dahulu. Nanti kalau kosakatanya mereka sudah mantap, maka penguatan di struktur kebahasaan itu akan bisa terbantu. Bisa diberikan contoh cara mengadakan penguatan dalam hal kosakata, mungkin Bu Ferdi menggunakan apa? Kalau saya biasanya menggunakan game. Oh, game. Ya, ada game yang untuk kosakata gitu, Bu. Boleh saya tahu seperti apa? Ya, jadi kita biasanya menuliskan di papan. Jadi siswa itu saya bagi, kan ada 3 baris meja itu kita bagi 3. Nanti anak pertama akan menuliskan kosakata misalkan cat, begitu. Anak kedua maka akan menuliskan kosakata yang berawalan huruf terakhir yang pertama. Oh, kayak segitiga, teka-teki lah. Betul, iya. Selain itu juga biasanya saya yang sering kalau kosakata itu saya selalu menggunakan gambar memang. Basicnya adalah gambar. Jadi saya letakkan gambar menggunakan metode think, pair and share itu. Jadi mereka nanti ada satu anak yang ke depan mengamati gambar, kemudian mereka mencatat apa yang bisa diamati dari gambar dan kembali ke kelompoknya disebarkan di kelompoknya. Seperti itu. Menarik sekali ya apa yang sudah Bu Ferdi lakukan ya. Mungkin bisa saya adopsi nanti. Bisa itu karena bisa berbincang-bincang lebih lanjut ini ya. Betul. Kemudian dari apa yang Bu Ferdi lakukan, seberapa efektifkah itu? Apa sudah menunjukkan hasilnya seberapa persen? Alhamdulillah, setelah pengenalan kosakata diikuti game, anak-anak lebih ingat Bu Dewi. Iya, dengan game kadang-kadang mereka iya, itu kosakata yang game kemarin. Sebenarnya yang menurut mereka yang diingat itu gamenya, tapi ternyata kosakatanya. Jadi masuk juga ya. Iya, anak-anak yang apa istilahnya, daripada kita menyuruh mereka untuk hafalkan, ya, betul. Itu hanya dihafalkan pada hari itu saja, tapi besoknya lupa. Iya, dengan game ini mereka mungkin karena apa ya, ada gregetnya gitu ya, ada adrenalinnya gitu. Jadi pada saat mereka lihat, tulis, dengar, lihat, tulis, sampaikan, dengar, tulis lagi, kan berarti berulang-ulang. Ada proses berulang. Ya, ada pengulangan di situ. Otomatis tersimpan secara otomatis ya. Insya Allah begitu. Wah, menarik sekali Bu Ferdi. Ya, jadi secara tidak langsung penguatan kosakata tadi akan berdampak pada speakingnya ya Bu Ferdi. Betul. Kalau tidak salah, speaking itu merupakan area pengembangan dari Bu Ferdi yang akan dicapai. Karena pada saat mereka habis ke depan kan mereka melafalkan ke teman-temannya. Ya, begitu. Mungkin ada metode-metode lain yang Bu Ferdi lakukan? Kalau metode-metode yang lain biasanya selain saya menggunakan game, tetap balik lagi. Kalau bahasa Inggris ini butuh kebiasaan. Jadi pada saat pembelajaran saya, mereka
sebisa mungkin harus tetap menggunakan bahasa Inggris. Mau izin keluar, mau izin masuk, jadi harus pembiasaan lah penggunaan. Iya, penerapan walaupun sederhana ya Bu. Iya, jadi melatih ngomongnya. Anunya ya, Iya. conversation apa ya? Conversation ya. ya. Saya sendiri kurang banget. Iya, iya. Insya Allah. Wah, ada banyak ilmu yang saya dapatkan hari ini dari Bu Verly. Alhamdulillah. Kita refleksi lebih jauh lagi. Kemudian pada saat penutup pembelajaran, Bu Verly sudah melakukan aktivitas dengan baik, yaitu sudah ada refleksi. Iya. Refleksi dilakukan tidak hanya Bu Verly sendiri. Kalau saya zaman dulu Bu Verly, Benar. biasanya refleksi suka lupa. Iya, betul. Suka tidak ada refleksi, kemudian kalaupun ada biasanya guru sendiri yang menyimpulkan. Benar. Tetapi yang saya lihat kemarin, Bu Verly sudah memancing respon siswa untuk melakukan refleksi, dan itu sudah sangat bagus. Itu menampakkan bahwa kita lebih berorientasi pada murid ya Bu Verly ya, seperti yang mungkin ada tambahan untuk pengembangannya Bu Dewi. Ya. Jadi pada saat saya melakukan pembelajaran itu saya selalu berdiskusi dengan teman saya yang sesama guru mapel ya, sesama guru bahasa Inggris. Kebetulan juga beliau senior ya. Jadi selalu ada pengalaman yang bisa disalurkan ke berbagi lah istilahnya. Besar dampaknya ya Bu Verly ya, sangat, dengan berkomunikasi atau berdiskusi dengan senior itu ya. Iya, jadi karena kita tidak bisa mengoreksi diri sendiri. Iya, betul. Jadi saya meminta bantuan kepada Bapak Hasan. Kebetulan waktu itu selain berdiskusi dengan Bu Dewi, saya juga berdiskusi dengan beliau karena beliau juga pengalamannya sangat banyak. Jadi tentang metode-metode, kemudian teknik-tekniknya juga, itu kita saling sharing di situ. Jadi kalau di kurikulum sekarang keterlibatan pihak lain itu sangat betul. Kalau kita dulu kita kayak tabu atau pakai ya ketika kita meminta info atau masukan dari orang lain, kok kayaknya kita tidak mampu gitu ya. Benar. Tapi sekarang malah itu perlu loh Bu Verly ya. Bahkan siswa juga kadang-kadang minta Bu request. Iya. Ibu, gimana kalau pembelajarannya itu Bu, kosakatanya nanti diulang 3 kali? Iya, ayo, saya gitu. Kadang mereka ada yang minta seperti itu. Ya, mungkin kadang mereka kurang dalam pengucapannya ya Bu, terutama pengucapan. Dan memang harus banyak-banyak pengulangan ini kalau bahasa Inggris ya. Dan juga yang pastinya ada itu Bu, kayak kemarin itu harus ada lembar kerja. Iya, betul. Jadi kemarin sudah ada ya Bu? Tapi masih berupa lembaran saja ya. Jadi mungkin kedepannya yang perlu saya kembangkan adalah LKPD yang sudah siap lah istilahnya begitu. Mungkin karena kemarin kan pertemuan pertama Bu Dewi untuk materi itu. Jadi untuk pertemuan selanjutnya saya menyiapkan LKPD yang lebih pas lah untuk mereka. Iya. Tapi kegiatannya sudah nampak kemarin. Apa yang harus siswa lakukan, sudah Bu Verly jabarkan Alhamdulillah sehingga mereka bisa paham dengan tugas-tugas. Ya mungkin hanya formatnya saja. Nah, formatnya ya. Jadi untuk format sebagai bahan evaluasi saya nanti begitu. Ya. Kemudian saya ingin tahu beberapa rencana pengembangan diri dari Bu Verly berkaitan dengan peningkatan kualitas kita sebagai guru ya Bu Verly. Mungkin juga saya juga di sini. Iya, kita memang untuk pengembangan diri ini memang apalagi saya guru bahasa ya Bu ya. Jadi banyak wawasan-wawasan yang berubah seperti itu. Jadi di sela-sela waktu itu saya selalu menyempatkan untuk membaca. Jadi membaca. Betul. Jadi baca diri sendiri. Betul, literasi. Karena pengetahuannya itu berkembang. Nah, jadi seperti itu. Oleh karena itu saya juga memang tidak apa-apa. Jadi memang saya harus selalu baca buku supaya kita
tidak jenuh anak-anak dengan materi-materi yang itu saja. Jadi mencari referensi lah istilahnya. Kemudian untuk cara mengajar, saya juga masih melihat cara mengajar dari guru-guru lain. Saya juga sempat melihat video YouTube dari Merdeka Belajar itu. Jadi di situ banyak sekali metode-metode pembelajaran yang insya Allah mungkin bisa kita gunakan di sekolah kita. Berarti itu rencana pengembangan untuk diri Bu Ferli ya. Sebenarnya tadi dengan memperkaya literasi, wawasan sehingga kita nantinya tidak kebingungan materi apa yang akan kita berikan kepada siswa, kemudian bagaimana pola-polanya. Termasuk webinar-webinar itu kan banyak upaya meningkatkan kemampuan kita. Karena penampilan kita itu modal utama kita ya, biar mereka menarik. Kalau isinya sedikit mungkin anak juga akan jenuh. Iya betul. Bagus sekali nih Bu Ferli. Saya juga nanti akan banyak melihat juga di PMM banyak kayaknya. Di PMM Bu, betul. Saya masih belum sempat itu, hanya 1-2 modul saja. 1-2 lah istilahnya ya kemarin itu. Istilahnya kita ada konsistensi diri ya untuk belajar dan belajar. Nah itu untuk diri kita, dari diri kita. Bagaimana pengembangan diri melihat dari unsur murid Bu Ferli? Apakah ada rencana-rencana dari Bu Ferli? Iya, rencana saya memang untuk di kelas itu supaya anak lebih tertarik ya, lebih tertarik pada pembelajaran bahasa Inggris, memang harus ada media Bu. Media. Ya, jadi kemarin itu rencananya memang ada sebuah pojok baca lah istilahnya karena memang harus di situ. Dan saya inginnya di pojok baca saya itu seperti ada kamus mobile. Artinya kamus mobile itu tidak hanya buku yang dibuka, digital berarti? Tidak digital Ibu. Jadi ada gambar kecil-kecil dan di sebelahnya itu ada nama gambar tersebut. Jadi anak-anak bisa buka tutup. Saya kira mobile itu berkaitan dengan HP atau internet semua berarti saya kurang update ini. Jadi saya pernah lihat itu ada buka tutup. Jadi memancing rasa penasaran, betul. Membaca ya. Hebat. Otomatis nanti kosakata bahasa Inggrisnya dapat, mereka literasinya dapat juga, dan saya juga berharap mereka akhirnya lebih tertarik untuk belajar dan baca begitu. Di setiap waktu mereka ada kesempatan untuk membaca, tidak hanya pas pelajaran. Pikirnya mereka main gitu. Main sambil belajar. Iya. Berarti ada 3 rencana pengembangan diri tadi ya, menambah wawasan Bu Ferli dalam berliterasi, kemudian pengembangan diri Bu Ferli dalam belajar dengan melihat banyak konten-konten di YouTube. Kemudian memperkaya media pembelajaran dengan mobile apa itu? Mobile dictionary lah. Kaku saya lagi Bu Ferli ini. Hebat, ini guru hebat sebenarnya. Insya Allah. Semuanya kan proses Bu Dewi. Sebenarnya saat ini pun saya sedang belajar dari Bu Dewi secara tidak langsung begitu. Sama-sama belajar ya untuk pengembangan kita. Benar. Karena memang kita tidak harus berhenti di sini, kita harus terus belajar agar tidak, apa istilahnya kasarnya, tidak kalah dengan murid. Iya, bisa update lah. Iya begitu. Kemudian itu tadi rencananya, kira-kira apakah yang sudah Bu Ferli lakukan kemarin hasil pembelajarannya sudah maksimal atau bagaimana? Dari kalau dilihat dari apa yang dikerjakan siswa mungkin atau kreativitasnya? Mungkin yang kemarin itu namanya pembelajaran ya mungkin sudah mencapai standar yang saya inginkan lah istilahnya seperti itu. Tapi untuk maksimalnya mungkin masih kurang. Kita perlu untuk lebih memaksimalkan lagi. Tetapi untuk targetnya insya Allah sudah tercapai. Hanya saja mungkin harus saya lebih tingkatkan lagi kemarin. Jadi meskipun ada hujan atau apa itu kita harus siap begitu Bu Dewi. Jadi pembelajaran tetap berjalan seperti itu. Sebelum kita tutup percakapan kita, mungkin ada hal-hal yang ingin Bu Ferli sampaikan. Mungkin berkaitan dengan saya bagaimana proses selama ini, atau mungkin apalah. Iya. Kalau berkaitan dengan Bu Dewi ya, saya justru merasa alhamdulillah sekali
karena pertanyaan-pertanyaan yang diberikan Bu Dewi itu sedikit membantu saya. Tidak mengganggu ya? Tidak mengganggu justru ya? Tidak, justru sangat membantu saya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, justru memberikan inspirasi ke saya. Oh, nanti ngajarnya begini, oh ngajarnya begitu. Berarti tidak merasa dinilai sama Oh saya? tidak, saya justru malah saya kita diskusi yang gitu enak ya. sekali. Alhamdulillah kalau seperti itu. Ya, justru membantu saya untuk menemukan ide-ide baru malah. Hal-hal yang lupa akhirnya di-fresh dan diingatkan di sini. Tapi itu terjadi pada saya juga. Oh, gitu. Saya juga banyak belajar dari ide-ide, terutama pengembangan diri yang ingin Bu Ferdi lakukan tadi ya. Iya. Semoga apa yang direncanakan tadi bisa dilakukan maksimal, berdampak maksimal pada murid. Amin, amin. Benar. Apa yang kita impikan, menuntun murid mendapatkan kebahagiaan setinggi-tingginya mereka dapatkan ya Bu Ferdi. Iya, itu tujuannya memang Ibu. Terima kasih banyak Bu Ferdi atas waktunya. Sama-sama Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.